Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman sekalian, bahwasanya kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Mau tidak mau, rela tidak rela, ikhlas tidak ikhlas, maka pada saatnya nanti kita akan meninggalkan dunia. Kemudian teman-teman sekalian, bahwasanya patokan daripada Allah Subhanahu wa taala pada setiap hamba ini bukan dilihat daripada apa yang nampak dalam dirinya, bukan dilihat daripada jasadnya, bukan dilihat daripada fisiknya, akan tetapi dilihat adalah isi hatinya dan amalannya. Maka kehidupan di dunia ini, kata Nabi SAW, yang sifatnya sementara. Jadi kaya sementara, miskin sementara, sedih sementara, lapang sementara. Maka jangan sampai dalam diri kita ini, kata Nabi, iri kepada nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman sekalian, bahwasanya nanti ketika Allah Subhanahu wa taala telah putuskan satu orang hamba masuk dalam neraka, maka hamba ini yang dimana kehidupannya ketika tinggal di dunia serba berkecukupan, hidup dalam kemewahan, namun tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup dengan sesuai dengan hawa nafsunya, apa yang diinginkan, melupakan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia meninggalkan dunia tidak membawa daripada amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga daripada amalnya kurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang terjadi? Satu orang hamba ini yang dimasukkan dalam neraka, kemudian dicelupkan dalam satu celupan dalam neraka, kemudian diangkat dan dikatakan kemudian ditanya kepada hamba tersebut, wahai si fulan, apakah kau pernah merasakan yang namanya kenikmatan, kesenangan? Maka satu hamba ini katakan bahwasanya, ya Rabb, sungguhnya saya tidak pernah merasakan yang namanya kesenangan, tidak pernah merasakan yang namanya kenikmatan. Maka satu kali celupan dalam neraka ini melupakan seluruh kesenangan-kesenangannya ketika hidup di dunia. Begitu sebaliknya, orang yang hidup di dunia dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan miskin, dalam keadaan serba seadanya, tetapi dengan kekurangan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada dia, tidak menghalangi dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam kemiskinan, dalam kekurangannya, dia tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan bekal-bekalnya untuk sampai di akhirat, untuk sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perihal pun berlaku kepada satu orang hamba ini, bahwasanya satu orang hamba ini asbab ada usahanya, karena ada usahanya di dunia memperbaiki daripada amalnya, hubungannya sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi ketika satu orang hamba ini dicelupkan satu celupan di dalam surga, atau dimasukkan sebentar saja dalam surga, kemudian ditanya, wahai si fulan, apakah kamu pernah merasakan kesusahan? Maka hamba yang tadi katakan, wahai Rabb, sesungguhnya saya tidak pernah merasakan kesusahan. Maka satu kali celupan atau sekali saja, sekejap mata masuk dalam surga, maka melupakan seluruh kesusahan-kesusahannya ketika tinggal di dunia. Maka teman-teman sekalian, ulama bagi tahu, ustaz kita bagi tahu bahwasanya kehidupan di dunia kehidupan yang sementara. Kalaupun hari ini ada orang yang kaya, maka itu kayanya sementara. Kalaupun hari ini ada orang yang miskin, maka miskinnya juga sementara. Maka teman-teman, tapi kalau di akhirat yang kehidupannya selama-lamanya, apabila orang bersenang-senang, maka dia akan bersenang-senang selamanya. Apabila dia susah, maka dia akan susah selama-lamanya. Kehidupan yang di dunia ini yang sementara, dan kehidupan akhirat yang kehidupan yang selama-lamanya. Bagaimana kita mempersiapkan kehidupan kita di akhirat, dan tempatnya untuk mempersiapkan perkara tersebut hanya di dunia saja. Hanya di dunia saja. Waktu, kesempatan, umur, kesehatan, jangan dihabiskan di tempat-tempat yang bukan Allah Subhanahu wa taala perintahkan.
Tetapi tidak apa-apa kita mengorbankan sedikit kesenangan-kesenangan kita di dunia untuk mendapatkan kesenangan-kesenangan nanti di akhirat. Atau sebaliknya, jangan sampai Allah Subhanahu wa taala, atau jangan sampai kita menggunakan daripada waktu kita, kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bersenang-senang di dunia, akan tetapi nanti di akhirat kita jadinya orang yang susah, orang yang di Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.